Qiraah dengan langgam Jawa juga boleh. Ini penting, karena dulu kan waktu Pak Menteri Agama Pak Saifuddin Lukman Hakim tuh bikin qiraah di istana peringatan Maulid gitu. Lagunya langgam Jawa, lalu dia kecam, lalu berbagai itu haram, itu dosa. Tidak ada. Agama itu, Quran maupun hadis tidak mengajarkan langgam. Yang diajarkan itu tajwid dan makhraj. Kalau tajwidnya tepat, makhrajnya tetap, bacaan Al-Quran itu boleh. Oleh sebab itu, qiraah seperti tadi bagus. Karena beliau bisa, karena beliau belajar. Tapi misalnya saudara sukanya langgam Jawa, tidak apa-apa. Asal makhrajnya tepat. Saya beri contoh ya. Saya tadi nulis syair apa ini? Yen ing tawang ono lintang. Nanti dijadikan ayat Al-Quran coba ya. Yen ing tawang ono lintang cahayu, aku ngenteni tekomu, marang miko mengangkoso mas, sung takoki pawartamu. Bisa enggak baca Al-Quran dengan langgam ini? Bisa, saya bacakan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar kan? Benar. Tajwidnya benar, makhrajnya benar. Tajwidnya benar, makhrajnya benar. Kalau ada yang mau nyalahkan ngacung. Enggak salah. Enggak salah. Jadi qiraah sab'ah itu ya, karena dulu ceritanya itu, ini ada cerita yang bagus. Kenapa muncul istilah qiraah sab'ah? Suatu saat, ini yang terakhir nih. Biar saudara menghayati Al-Quran itu benar. Suatu saat Umar bin Khattab itu sholat bermakmum kepada seorang namanya Hisham bin Hakim. Lalu Hisham bin Hakim itu membaca ayat, kok beda ya? Kok beda ya dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Marah Umar tapi tetap sholat. Sesudah sholat salam dipanggil, Hisham katanya, kamu kok baca ayat Al-Quran seperti itu tadi? Loh, saya diajari Nabi Muhammad baca Al-Quran seperti itu. Salah itu katanya. Saya diajari Nabi Muhammad tidak seperti ini. Yang baca surat Al-Furqan itu. Lalu mari kalau gitu kita tanya ke Nabi Muhammad. Datang ke Nabi Muhammad. Nabi katanya, ini Hisham ini kurang ajar. Kenapa? Membaca Al-Quran salah. Terus apa yang dia baca? Dia bacalah. Baca surat Furqan. Begitu. Ya betul itu kata Nabi. Loh salah Nabi. Kamu bacanya gimana? Saya begini. Ya itu juga betul tuh. Terus Nabi Muhammad, udahlah jangan bertengkar. Kata Nabi kemudian, inna hadal Qur'an unzila ala sabtati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu. Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Maka kamu baca mana yang kamu suka. Nah, tafsir 7 huruf ini macam-macam. Kalau di zaman Utsman itu tafsir itu diartikan daerah, ya. Ada dulu Utsman tuh membuat 7 Al-Quran, 7 mushaf Al-Quran, 1 diletakkan di Mekah, 2 dikirim ke Syam, 3 dikirim ke Yaman, 4 dikirim ke Bahrain, 5 ke Basrah, 6 ke Kufah, yang 1 diletakkan di Madinah. Itu Utsman. Lalu itu yang dianggap pedoman qiraah sab'ah. Padahal kalau itu ada orang Jawa, mesti dikirim ke Jawa juga Qur'annya. Sehingga bisa langgam Jawa, langgam Madinah, langgam Kufah, langgam Basra, langgam Bahrain. Jadi jangan terlalu ekstrim. Yang penting pedoman-pedoman membaca Al-Quran artinya apa, makhrajnya bagaimana, tajwidnya bagaimana. Sehingga kita dapat mengambil hikmah dan banyak belajar di Al-Quran untuk membangun Indonesia ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.